Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Tanpa Hampa, hanya di podcast Samapa. Nah teman-teman, hari ini di podcast Mapa kita kedatangan dua orang tamu dari guru SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah di sini ada Pak Ruri dan juga ada Pak David nih teman-teman. Waduh, keren banget ya. Jadi Pak Ruri dan juga Pak David nih teman-teman sudah memenangkan juara 2 badminton seprovinsi Bengkulu ya Pak ya. Nah merupakan sebuah berprestasi, sangat membanggakan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu teman-teman. Nah Pak Ruri dan juga Pak David nih, sebelum kita mulai nih sharing-sharing dan juga ngobrol lagi, Keisha mau tanya dulu gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke. Salam olahraga. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Nah sebelum lanjut juga nih, Keisha juga pengen tahu nih, kepo juga nih. Bapak nih kan udah menangi juara 2 badminton bahkan seprovinsi Bengkulu. Nah apakah Bapak ini dari guru olahraga tuh Pak sampai bisa menang juara 2 seprovinsi Bengkulu tuh? Boleh deh dari Pak David dulu. Oke, ya. Kalau saya sendiri ini kebetulan ngajar matematika. Saya ngajar matematika di sini sejak tahun 2009, jadi sudah 14 tahun lebih lah. Ya, terima kasih pertanyaannya Nanda Keisha. Ini pertama, sebelumnya senang sekali ya diundang di podcast ini. Kalau ditanya bidang studi, kebetulan ini sama dengan Pak David, Bapak juga dari rumpun bukan olahraga, tapi dari IPA, mengampu mata pelajaran fisika di sini. Oke, baik. Nah ternyata Pak Rudi dan juga Pak David nih teman-teman bukan dari guru olahraga, tapi hebat banget udah bisa memenangkan juara 2 badminton ya Pak. Tadi ada yang dari guru matematika dan juga ada dari guru fisika tuh. Nah lanjut lagi nih Pak. Nah Keisha juga mau tahu nih, kan Bapak udah mengikuti lomba dan juga di dalam lomba itu tentunya sebelum lomba kita ada yang namanya persiapan tuh Pak. Nah kira-kira persiapan Bapak itu apa aja sih langkah-langkahnya sampai bisa menang nih, apa aja yang udah disiapin? Boleh deh Keisha mau tanya dari Pak David dulu. Oke, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Ya, sebagai atlet-atlet yang lain ya, itu sama aja persiapan sebenarnya. Ya, seperti rutin mengikuti latihan. Kita ada beberapa jadwal yang selalu kami ikuti. Kalau saya pribadi, itu yang pertama bergabung di PB Sahabat, itu latihan rutin di apa namanya Pak Rudi? Bengkulen ya, ya. Lapangan badminton Bengkulen di Sawah Lebar. Kemudian saya juga latihan di Sungai Hitam di gedung badminton Davina, itu rutin juga setiap malam Kamis dan malam Minggu. Nah itu cukup, mungkin nanti ya bisa ditambahkan rekan saya Pak Ruri. Jadi filosofinya gini, kalau kita ingin mendapat prestasi yang baik tentu harus didasari oleh sebuah persiapan yang juga baik. Sebenarnya kalau basic badminton Bapak mungkin dengan Pak David ini nggak ada sebenarnya. Jadi prinsipnya hanya sekedar silaturahim sekaligus menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ya, karena memang basicnya tidak ada di badminton, ini bakat alami lah kira-kira boleh dikatakan demikian. Ya, tidak mengikuti pelatihan secara khusus, tidak ada. Jadi hanya sekedar belajar otodidak. Nah, oleh karena itu tentu sependapat yang disampaikan Pak David. Ya, jadi frekuensinya harus banyak persiapannya, gitu. Ya, jadi kalau Pak David ini 3 kali seminggu, Bapak 1 kali aja seminggu. 1 kali. Ini sudah juara 2. Apalagi kalau misalnya 3 kali seminggu, mungkin, ya mungkin lebih baik dari itu prestasinya, gitu. Ya, gitu. Itu didasari dari persiapan yang baik. Gitu. Itu dari faktor latihan. Mungkin ada juga dari faktor lifestyle ya, gaya hidup, kemudian pola makan itu juga kami sangat pikirkan sekali itu. Seperti contohnya kami berdua nih anti minum es nih. Ya. Ya, jadi untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit di lapangan, kami menghindari minum es. Kemudian kalau saya pribadi juga makan makanan yang banyak protein lah. Banyak protein untuk menjaga kebugaran tubuh. Oke, mungkin jadi intinya ini Ananda Keisha,
tidak ada persiapan khusus Iya. itu. Kalau persiapan khusus Jadi nggak ada. hanya aktivitas rutin saja. Jadi seperti biasa, dan alhamdulillah dengan aktivitas rutin itu kita bisa lebih enjoy mengikuti turnamennya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak David dan Pak Ruri. Iya, sama-sama. Ya. Nah itu tadi ya teman-teman, kata Pak David dan Pak Ruri. Ternyata Pak David dan juga Pak Ruri ini persiapannya ada persiapan khusus nih, tidak hanya latihan aja, tapi Pak Ruri dan juga Pak David ini juga persiapan dalam pola makan, pola hidup yang sehat ya Pak. Makanya Pak David dan juga Pak Ruri ini bisa sehat bugar sampai bisa menang nih badminton juara 2 mewakili SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Luar biasa ya Pak. Nah kira-kira itu tadi udah dari persiapan ya Pak, Bapak udah dapat juara 2. Nah kira-kira di waktu Bapak bertanding itu tentunya lawannya susah-susah banget ya Pak. Nah kira-kira itu gimana sih kesan Bapak ketika Bapak berlomba? Kira-kira wah sulit banget nih lawannya, atau gimana tuh mudah karena Bapak udah sering nih misalkan ikut lomba atau gimana? Nah kira-kira gimana tuh Pak, susah apa enggak? Ya, makasih Nanda Desya. Jadi kalau di turnamen badminton, jadi Bapak pikir tidak hanya badminton ya. Semua turnamen itu ada proses namanya pembagian grup ya, skema pertandingan. Nah, sama halnya dengan pertandingan yang lain, badminton juga sama. Jadi badminton itu ada namanya pool ya, yang terdiri mungkin dari pemain-pemain yang dalam tanda kutip itu memiliki kualitas yang baik, Pemain-pemain yang pilihan, sedang, setiap ya pilihan generasi. yang mungkin ya istilahnya ya, ataupun mungkin yang di bawah itu. Nah, alhamdulillah kalau pada saat pertandingan Bapak dengan Pak David ini tergabung di grup C ya, pool grup C. C, betul. Nah, gitu. Jadi kalau melihat tahapan-tahapan pertandingannya sih sebenarnya nothing tulus saja pada saat bermain kemarin. Jadi prinsipnya kita satu persatu poin, menikmati pertandingan ya. Yang jelas pasti namanya ganda ini kan bukan single gitu ya. Harus selalu menjalin komunikasi, bagaimana memulai servis dan seterusnya. Dan tentunya pasti kami didukung oleh seorang pelatih ya, coach yang selalu mengingatkan pada saat itu. Kebetulan coach kami Pak Ganang standby pada saat pertandingan, yang ketika jeda memberikan masukan-masukan kepada kami. Jadi sekali lagi menikmati pertandingan, nothing tulus saja ya, step by step, poin demi poin saja, prinsipnya seperti itu ya Bapak. Ya Dari itu Pak David, ya. benar sekali tadi yang disampaikan rekan saya Pak Ruri. Jadi pertandingan kemarin itu diikuti oleh 26 tim ya, baik dari kota maupun dari kabupaten. Jadi ada yang dari UNIF, dari UIN, dari DHSN, dari Unihas, dan dari sekolah-sekolah, ada dari MTS, dari SMA, SMK, dan lain-lain. Jadi seluruhnya ada 26 tim. 26 tim itu dibagi menjadi tiga grup atau tiga pool ya. Masing-masing pool terdiri dari 8 atau 9 tim. Nah itu dibagi dibagi rata karena dibagi waktu technical meeting. Nah jadi kami kebetulan seperti yang disampaikan rekan saya tadi Pak Ruri, kami di pool C. Nah nanti dari masing-masing pool itu dipilih satu yang menjadi juara pool atau juara grup. Nah nanti terpilihlah 3 tim terbaik. Nah kami termasuk salah satunya. Dari 3 tim terbaik itu saling ketemu itu semuanya tuh, 3-3-nya tuh saling ketemu. Jadi kebetulan kemarin kita menang sekali, kalah sekali ya. Jadi kita merebut juara 2. Kedua. Nah kemudian dalam permainan mulai dari awal pertandingan sampai ke final itu kami juga menerapkan strategi khusus dalam menghadapi atau ingin memenangkan dalam setiap pertandingan. Karena kita pelajari dulu itu lawannya, seperti ini permainannya. Kita terapkan strategi ini untuk mengungguli gitu. Jadi dalam menerapkan strategi ya kita memang betul apa yang disampaikan Pak Ruri tadi. Kita didampingi oleh coach Ganang Setiaji yang memang dari awal sampai akhir benar-benar mensupport kita dalam setiap pertandingan. Mungkin ini juga informasi untuk mungkin Ananda yang lain yang ikut lomba. Jadi di awal kita bertanding tentunya kita membaca dulu situasi seperti apa strategi yang diterapkan oleh lawan kita bertanding.
Makanya pada saat perlombaan kemarin kita di babak pertama kalah dulu. Iya, Karena ada membaca iya. situasi dulu, kalah dulu. Ya, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa membalikan keadaan, bisa menang. Namanya rubber set itu kalau di badminton. Babak ketiga kita juga meraih kemenangan sehingga kemarin bisa lolos Ya, menjadi juara grup di pool C, nah gitu. Karena memang lawan-lawan yang kita hadapi ini sebelumnya belum pernah kita hadapi. Jadi kita belum tahu pola mainnya seperti apa. Lawan dan kondisi lapangan. Nah, kondisi Karena lapangan baru juga. pertama kali kita bermain di lapangan Unihas ya. Iya, jadi memang belum ada penyesuaian di lapangan karena baru pertama kali kita bertanding di situ di lapangan Unihas. Ya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata Pak Rudi dan juga Pak David ini sudah punya strategi tersendiri nih, yaitu membaca lawan. Makanya bisa sampai menang juara 2 seprovinsi Bengkulu di dalam lomba badminton tuh. Dan juga kita memang harus benar-benar jaga kesehatan ya Pak, supaya iya. kita tahan Harus. staminanya. Ya. Nah, terus Kesia juga mau tahu nih Pak. Nah, Pak Rudi dan juga Pak David ini kan sudah berpasangan pada lomba ini. Nah, kira-kira sebelumnya udah berapa kali sih berpasangan Pak Rudi sama Pak David mengikuti lomba badminton tuh Pak? Oke, siapa yang jawab? Iya, Bapak yang jawab. Baru ya? Kalau berpasangan kan ada yang disampaikan Pak David tadi kan latihan rutin ya, silaturahim rutin, bermain olahraga rutin itu sering berpasangan dengan Pak David. Hanya saja untuk mengikuti turnamen ini baru pertama kali. Ya, perdana Turnamen resmi perdana, perdana. Bapak berpasangan dengan Pak David dan alhamdulillah ini dengan izin Allah ya, rezeki ya. Tentu dengan dukungan dari semua pihak. Jadi kita bisa meraih prestasi yang luar biasa ya. Ya, Dan awalnya jujur aja ini tidak diduga. Karena Jadi, nothing tulus saja ya. tadinya awalnya. kita mungkin lolos saja di grup C ini sudah luar biasa. Udah syukur, Tapi alhamdulillah. ternyata lebih dari itu. Tapi sekali lagi effortnya. Ya. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ini pertama kali turnamen pertama Bapak dengan Pak David dipasangkan gitu. Ya, itu tadi tambahan sedikit ya. Walaupun kami baru pertama kali diturunkan di turnamen resmi, tapi memang kita setiap latihan rutin ya. Ada ini julukan bagi kita ini ganda terkuat. Oh, ganda terkuat. Ganda Iya, terkuat. Ganda terkuat di SMA 4 Kota Bengkulu. dan di klub kita latihan ya. Nah, gitu. Gitu. Ini ganda terkuat. Jadi karena kami sudah terbiasa dipasangkan di latihan, jadi kami bisa saling mengcover kelemahan satu sama lain. Jadi untuk rotasi waktu ketika bermain, kemudian pengambilan bola bisa kami saling melengkapi. Jadi mungkin disitulah poin penting yang bisa membawa kami meraih juara 2. Ya. Jadi poin tambahan pentingnya gini Ananda guys ya. Namanya ganda artinya antara pemain satu dengan yang lain ini harus saling support. Ya. Jadi kan kita ini kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Justru dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu yang harus kita saling mensupport, mendukung, ya tidak istilahnya ya menyalahkan. Ya. Apalagi di kelas turnamen sangat berbeda sekali turnamen dengan main biasa. Iya. Kan ada psikologisnya dan seterusnya. Mentalnya itu. Jadi ketika kita saling support antara satu dengan yang lain, mudah-mudahan apapun yang kita hadapi itu bisa kita hadapi dengan baik ya. Dalam tanda kutip lomba ya ini ya. Bukan hadapi yang lainnya kan gitu. Ya, karena kalau di turnamen resmi itu atmosfernya beda. Ada sorotan dari penonton, intimidasi lawan, suasana lapangan yang sebelumnya kita belum pernah ada di situ. Jadi kompleks lah masalahnya. Jadi karena mungkin kita sudah sering latihan bersama, mental itu udah siap. Ya, yang penting saling support tadi. Saling support, saling percaya. Saling percaya. Ya, saling percaya dengan pasangan ketika di lapangan. Oke, terima kasih, luar biasa banget ya. Tadi baru perdana tapi langsung juara 2 ya Pak Rudi sama Pak David. Ya berarti ini emang benar-benar kompak ya Pak. Udah chemistry-nya udah dapet gitu, udah kompak. Dan juga diharapkan ke depannya nanti bisa menang lagi ya Pak. Amin. Insyaallah. Oke. Nah, Kesia juga mau tanya nih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak
udah dapet juara 2 juga dari badminton. Ya. Nah, Kesha mau tanya, kira-kira Bapak ada ketertarikan nggak sih di SMA Negeri 4 ini bikin yang namanya eskul badminton tuh? Kan di sini kita udah punya juaranya nih, udah ada Pak Ruri sama Pak David. Nah, kira-kira gimana tuh Pak tanggapannya? Siapa tahu nanti di SMA 4 mau nambah ada eskul badminton dan nanti siapa tahu bisa menang juga tuh tingkat kota ataupun provinsi. Kesha mau tanya dari Pak David. Ini gimana rekan saya ini? Ruangan AC. Ruangan AC. Nggak biasa. Oke. Terima kasih Kesha atas pertanyaannya. Ya, seperti kita ketahui SMA 4 ini siswanya berapa? 200-an lah ya, 1.200-an. Hampir 1.200. Hampir 1.200-an. Dan saya yakin juga banyak anak-anak kita yang mungkin hobi juga di cabang olahraga yang satu ini, badminton. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak Ruri ya? Ya. Apa namanya, ekskul badminton ini memang belum aktif nampaknya, belum aktif. Nanti mudah-mudahan dengan momentum ini nanti kedepannya bisa kita aktifkan kembali sehingga anak-anak kita nanti ya bisa ikut turnamen yang diselenggarakan di kota maupun di provinsi Bengkulu ini. Jadi ada turnamen-turnamen yang memang ya bisa saja diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tertentu atau dari dinas pendidikan atau bahkan dari provinsi Bengkulu. Seperti kemarin ada Kejurprov ya, Kejurprov nggak tahu tapi anak kita ada nggak yang mengikuti kemarin ya Pak Rudi ya? Informasinya belum ada. Oh, belum ada ya. Ya nanti mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengirimkan perwakilan dari SMA 4. Jadi kita aktifkan lagi ekskul badminton yang ada di SMA 4 ini. Ya, jadi kalau pertanyaannya ada keinginan untuk membentuk ekskul, jadi jawabannya tadi sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Bahkan ini mungkin cerita juga di podcast ini, itu dulu kita sempat ini sewa lapangan juga, tidak hanya satu, waktu itu 2 lapangan. Ya, 2 lapangan. Jadi ada memang 1 lapangan khusus untuk latihan siswa kita, 1 untuk mungkin mempraktekkan kalau bertanding. Nah, hanya saja animo dari ananda-ananda kita ini terhadap badminton pada saat itu lama-kelamaan berkurang sehingga diputuskan untuk di stop pada saat itu. Jadi ya harapan Bapak mudah-mudahan ini jadi momentum kan. Ya, momentum ini. Jadi Bapak dengan Pak David saja yang sudah faktor usia ini bisa berprestasi, ya apalagi nanti ananda yang lain kan gitu. Ada regenerasi lah nanti ya. Ya, saya Bapak pikir apalagi kita kan seolah didukung ya dari kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah gitu. Jadi punya keinginan yang besar untuk diadakannya ekskul badminton kembali. Gitu. Oke, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman. Ternyata ekstrakurikuler badminton itu udah ada di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, nanti semoga aja bisa aktif lagi ya Pak, supaya bisa meraih prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi nih. Nah, tadi kita udah sharing-sharing nih. Sekarang Kesha mau tanya sama Pak David dan juga Pak Ruri, kira-kira bagaimana sih kesannya ketika memenangi lomba? Wah, ini perdana dan langsung juara 2 nih. Dan juga kira-kira apa sih pesannya untuk para siswa-siswa SMA Negeri 4 Kota Bengkulu yang lagi semangat-semangatnya untuk meraih juara, baik itu di bidang akademik, olahraga, ataupun lain sebagainya tuh Pak. Oke, kalau ya terima kasih Kesha atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi jujur kaget ya, kaget nggak nyangka bisa melangkah sejauh ini. Karena kalau saya lihat pesertanya sangat banyak dan memang banyak sekali di situ pasangan-pasangan yang sering juara di berbagai turnamen. Ya, ada banyak sekali di situ pasangan-pasangan yang memang sering turun di turnamen dan menjabat juara. Kalau ditanya kesan pasti luar biasa dan tentunya bersyukur sekali ya. Apalagi ini pertandingan pertama Bapak dengan Pak David dipasangkan, tentu ya nggak nyangka juga pertandingan pertama dipasangkan ya, dengan melihat lawan-lawan yang sudah punya nama besar lah ya, nama besar juga berprestasi bahkan langganan juaranya. Kalau ditanya kesannya ya sangat bersyukur dan luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan prestasi juara 2 untuk perlombaan kali ini gitu. Oke, terima kasih Pak. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Pak Ruri dan juga Pak David ini benar-benar kaget. Wah, ternyata bisa nih.
dengan berdua nih, dengan kompaknya mendapatkan juara 2 badminton seprovinsi Bengkulu tuh Pak. Dan tentunya sangat bangga ya dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah oke Pak, jadi itu sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Rudi dan juga Pak David. sama-sama, Dan terima kasih. kedepannya Diundang di semoga sini. bisa memberikan prestasi dan juga piala lagi untuk SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ya Pak. Amin. Maunya gitu. Oke, nah jadi teman-teman itu bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Rudi dan juga Pak David. Nah teman-teman juga jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe sosial media Center SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ya. Oke, dadah, wassalamualaikum.